kerabat yang merupakan salah satu dosa besar bagi umat Islam. Untuk pemateri pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Rizky Ami Pondasa yang kita tunggu-tunggu, limpahan ilmu yang akan menjelaskan tentang hukum dan penjelasan tentang memutus hubungan kerabat. Bagi teman-teman dan juga adik-adik peserta Kismis bisa mengisikan absen terlebih dahulu, nama dan juga NIM. Nanti di akhir sesi bisa mengajukan pertanyaan seperti biasa disampaikan lewat chat ataupun langsung. Nanti silakan sebutkan nama. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Itu ya. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Monggo. Baik, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul meskipun mungkin lewat media Zoom, tidak bisa bertatap muka langsung. Namun tetap kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkenan untuk tetap melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang duduk bermajelis ilmu dalam rangka untuk tadabbur Al-Quran ataupun juga untuk memahami sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia kepada kami, tema pokok pada kesempatan sore hari ini adalah mengenai dosa besar. Di antara dosa besar yaitu memutus hubungan silaturahim atau memutus hubungan kekerabatan. Yang nantinya materi utama yang akan kita sampaikan, kita ambilkan dari kitab Al-Kabair, kemudian juga akan kita kutipkan dan kita ringkaskan dari sebuah kitab yang khusus membahas tentang silaturahim, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Fahad bin Surayyi bin Abdul Aziz, yang beliau ini punya kitab yang berjudul Silaturahim, Dawabit Fiqhiyah wa Tatbiqat Mu'asirah. Silaturahim, ya, kaidah-kaidah fikih dan juga penerapan di masa sekarang ini. Yang nantinya akan kita sampaikan tentang bagaimanakah Islam memandang silaturahim, serta apakah silaturahim itu dalam tingkatan yang sama untuk semua kerabat ataukah berbeda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang terlarangnya untuk memutus hubungan rahim atau hubungan kekerabatan adalah diantaranya di surat An-Nisa ayat 1. Di surat An-Nisa ayat 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, yang mana Allah adalah zat yang tasaaluna bihi, kalian saling meminta antara satu dengan yang lain, bihi dengan namanya. Wal arham, dan hendaklah kalian jaga hubungan silaturahim di antara kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ittaqu al-arham, untuk menjaga hubungan silaturahim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Muhammad ayat 22 hingga 23, fahal asaitum in tawallaitum, apakah kiranya ketika kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, kemudian kalian berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan juga kalian
putus hubungan rahim kalian. Ulaikal ladzina la'anahumullahu, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat pada mereka. Fa'asammahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala tulikan mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah buat buta penglihatan mereka. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di surat Muhammad ayat ke-22 hingga 23 ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwasanya orang-orang yang dia berbuat kerusakan di muka bumi dan juga memutus hubungan silaturahim sebagai orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya dosa-dosa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa yang bisa mendatangkan laknat dari Allah ataupun laknat dari Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk ke dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar. Berbeda dengan dosa-dosa yang Allah dan Rasul-Nya katakan itu dosa, namun tidak ditegaskan apa hukuman khususnya ataupun tidak diiringi dengan laknat, maka ini termasuk dalam dosa kecil secara umum. Maka Allah katakan la'anahumullah, maka Allah laknat mereka. Kemudian akibat yang lain dari memutus hubungan silaturahim adalah fa'asammahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tulikan telinga mereka, buat mereka tuli. Apa yang dimaksud dengan membuat mereka tuli? Maksudnya adalah membuat mereka tuli untuk mendengarkan kebenaran dan mengambil manfaat dari kebenaran yang mereka dengar. Maka ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala jatuhkan sebagai hukuman dalam bentuk Allah tulikan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala halangi mereka untuk mendengarkan kebenaran. Kemudian yang kedua, seandainya mereka mendengarkan kebenaran, mereka tidak mendapatkan manfaat dari kebenaran yang mereka dengarkan. Maka itu yang dimaksud dengan fa'asammahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buat mereka tuli. Maka orang-orang yang kita lihat mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan juga memutus hubungan rahim di antara mereka, maka kita lihat mereka jauh dari mendengarkan kebenaran. Dan juga seandainya ada orang yang memberikan kebenaran kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala halangi mereka untuk mendapatkan manfaat dari kebenaran yang mereka dengar. Hukuman yang lain Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka a'ma absarahum, Allah butakan penglihatan mereka. Para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan a'ma absarahum, Allah butakan penglihatan mereka, yang dimaksud buta di sini adalah buta mata hatinya. Maka mungkin mereka melihat kebenaran, tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran yang mereka lihat. Atau bahkan dalam taraf yang lebih parah lagi, mereka terbalik keadaannya. Mereka lihat kebenaran sebagai kebatilan, dan sebaliknya mereka lihat kebatilan sebagai kebenaran. Maka ini yang dimaksud dengan a'ma absarahum. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya tidak main-main Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan juga memutuskan hubungan rahim di antara mereka. Dan di antara hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang beratnya hukuman bagi orang yang memutus hubungan kekerabatan adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan rahim, memutus hubungan kekerabatan dari sisi nasab di antara mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadis-hadis yang semisal ini, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Kalau kita lihat zahirnya, maka
bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memutus hubungan silaturahim ini termasuk pembatal keislaman. Kalau kita hanya lihat dari zahir hadis tanpa kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain ataupun penjelasan ulama. Tapi ternyata untuk memahami hadis ini kita harus menggabungkannya dengan hadis-hadis yang lain dan juga kita dengarkan dan kita baca serta teladani penjelasan dan pengamalan ulama berkaitan tentang hadis ini. Maka tidak ada satupun ulama yang memahami hadis ini dengan pemahaman memutus hubungan silaturahim sebagai pembatal keislaman. Meskipun di sini Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga. Kalau kita bilang tidak masuk surga berarti konsekuensinya keluar dari Islam, non-muslim, bukan muslim lagi. Tapi ternyata tidak demikian. Kita pahami hadis ini, pemahaman yang tepat terhadap hadis ini adalah memutus hubungan silaturahim itu adalah di antara sebab Allah halangi seseorang untuk masuk surga. Namun tentunya menghalangi dari masuk surga itu ada yang menghalangi selamanya. Ini berlaku bagi orang kafir. Namun bagi kaum muslimin yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menghalanginya sementara saja. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala masukkan kaum muslimin yang berdosa gara-gara memutus hubungan silaturahim tersebut di neraka dulu, Allah bersihkan, kemudian Allah entas lagi, kemudian baru Allah masukkan ke dalam surganya. Maka ini pemahaman tepat berkaitan tentang la yadkhulu al-jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan rahim, memutus hubungan kekerabatan karena nasab. Maka ini sungguh luar biasa ancaman dari Rasulullah SAW tentang hukuman orang yang memutus hubungan kekerabatan karena nasab. Kita tambahkan keterangan kekerabatan karena nasab, karena dalam bahasa Indonesia yang namanya kerabat itu ada kerabat karena nasab, ada juga kerabat karena bukan nasab. Asalkan dia adalah keluarga dekat meskipun bukan dari nasab dalam bahasa Indonesia, itu dinamakan kerabat. Tapi tidak dalam bahasa Arab, nanti kita sampaikan apa yang dimaksud dengan rahim dan apa yang dimaksud dengan silaturahim dan orang-orang yang wajib kita sambung silaturahim dengan mereka, dan juga ada kerabat yang kita tidak wajib, artinya disunahkan untuk menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia sambung hubungan rahimnya, hubungan kekerabatan karena nasabnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sabda Nabi manfaat dari silaturahim adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahumullah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari sil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk Allah lapangkan rizkinya. Tentunya rizki di sini boleh jadi kelapangan rizki dari sisi jumlah ataupun kelapangan rizki dari barang siapa yang ingin Allah lapangkan rizkinya dan juga Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia sambung tali silaturahimnya, sambung hubungan kekerabatan karena nasabnya. Maka ini adalah manfaat dari silaturahim di dunia, yaitu Allah luaskan rizkinya, kemudian Allah panjangkan umurnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan pembahasan masalah takdir,
Maka kita ketahui bersama bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala, catatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhul Mahfuz tentunya ini tidak akan berubah. Namun hadis yang barusan kita sampaikan tadi seolah-olah menunjukkan adanya perubahan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizkinya diluaskan, padahal kita ketahui rizki seseorang itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kadarnya. Enggak berubah. Tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Begitu pula umur seseorang. Itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Tapi ternyata di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Bagaimanakah kita pahami hadis seperti ini? Maka pemahaman yang tepat berkaitan tentang hadis ini adalah yang dimaksud dengan Allah luaskan rizkinya, itu adalah Allah luaskan rizki yang ada dalam catatan malaikat. Karena malaikat pun mencatat takdir. Jadi ada takdir yang dicatat oleh malaikat, ada pula takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Kalau catatan takdir di Lauhul Mahfuz, maka ini tidak akan berubah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan para malaikat tidak tahu. Adapun untuk catatan takdir yang ada di catatan malaikat, maka ini mungkin untuk diubah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya karena menyambung silaturahim. Maka apabila ada seseorang menyambung hubungan silaturahim, maka catatan takdir di malaikat untuk orang tersebut boleh jadi berubah. Yang tadinya rizkinya sekian bisa lebih dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di catatan amal di catatan amal manusia di malaikat umur orang tersebut adalah sekian tahun, tapi gara-gara dia menyambung hubungan silaturahim, maka kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekali lagi itu terjadi perubahan yang ada di tangan kita. Bukan yang ada di Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kali yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimu mu'allaqatun bil ars. Rahim, dia menggantung di arsnya Allah Subhanahu wa taala. Takul, Rahim mengatakan, man wasolani wasolallah. Man wasolani wasolahullah. Barang siapa yang menyambungku, yaitu menyambung rahim, hubungan kekerabatan karena nasab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, yaitu akan menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'ani qata'ahullah, dan barang siapa yang memutusku, yaitu memutus hubungan silaturahim, qata'ahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencela orang-orang yang dia merusak hubungan silaturahim di surat Ar-Ra'd ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi, dan orang-orang yang mereka merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, dan mereka adalah orang-orang yang memutus apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, di antaranya adalah menyambung silaturahim malah diputus. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'uddar. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka kediaman yang buruk, yaitu ada di neraka. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memutus, di antaranya adalah memutus hubungan silaturahim. Dan Allah janjikan untuk mereka
Dan Allah ancam mereka dengan su'uddar, tempat kembali yang jelek. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas lebih dalam berkaitan tentang masalah definisi dari silaturahim. Apakah definisi silaturahim yang kita kenal selama ini sama dengan definisi silaturahim yang dimaksudkan oleh syariat Islam? Yang kemudian apabila kita menyambung silaturahim, ini bisa mendatangkan berbagai macam manfaat, di antaranya adalah diluaskan rizkinya dan juga dipanjangkan umur orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui tentang definisi dari rahim. Kita perlu mengetahui definisi dari rahim. Maka definisi dari rahim adalah ismun jami'un, yang merupakan sebuah nama, sebuah istilah, sebuah kata. Jami'un, yang mengumpulkan, likulli dzi rahimin, semua orang yang memiliki hubungan rahim, minal aqarib, yaitu kerabat, yajma'u bainahum nasabun, yang ada faktor nasab mengumpulkan mereka, min ghairi tafriqin baina mahramin au ghairi mahramin, tanpa membedakan apakah mereka statusnya mahram ataukah bukan mahram. Maka dari definisi yang kita ambilkan dari kitab Silaturahim, Dawabit Fiqhiyah wa Tatbiqat Mu'asirah, tulisan Syekh Abdullah bin Saleh, Syekh Fahad bin Surayyi bin Abdul Aziz, maka beliau sampaikan di sini bahwasanya definisi dari rahim itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dari sisi nasab, kerabat dari sisi nasab. Artinya kerabat dari hubungan darah. Baik itu statusnya mahram ataupun statusnya bukan mahram. Maka kerabat yang dari nasab yang statusnya mahram untuk kita, misalkan yang menduduki peringkat paling pertama adalah ibu kita. Kemudian adik ataupun kakak perempuan dari ibu kita. Kemudian adik atau kakak perempuan dari bapak kita. Kemudian nenek kita. Maka itu adalah yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Atau rahim yang dia punya hubungan darah dengan kita tapi dia bukan mahram. Contohnya adalah anak-anak dari saudara-saudara atau saudarinya bapak atau ibu kita, atau yang kita kenal dengan sepupu. Maka sepupu itu termasuk dalam kerabat karena ada hubungan darah namun mereka bukan mahram. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kita anggap sebagai kerabat dalam bahasa Indonesia, sebagai keluarga dalam bahasa Indonesia, tapi tidak ada hubungan darah, hubungan nasab yang mengikat mereka, maka secara syariat itu bukan termasuk dalam rahim yang dibicarakan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak pungkiri adanya pahala umum ketika kita mengunjungi mereka, berbuat baik kepada mereka. Hanya saja yang mendapatkan pahala khusus, yaitu pahala menyambung silaturahim, yang dimaksud rahim di sini adalah tadi kerabat atau keluarga kita yang masih punya hubungan nasab, hubungan darah, baik statusnya mahram ataupun bukan mahram. Sebagai contoh yang tadi kita sampaikan, yang mahram ya bibi, ya ibu, bibi, nenek. Dan saya ingin ingatkan kembali bahwasanya istri dari paman, ya istri dari paman, nah, itu enggak ada hubungan apapun
dari paman, Pak D kita, ya misalkan ayah kita punya kakak laki-laki ataupun adik laki-laki, kemudian Pak D ataupun paman kita itu punya istri, maka istri dari Pak D ataupun paman kita itu bukan mahram bagi kita. Tidak ada hubungan kerabat dari sisi nasab, meskipun mungkin secara bahasa Indonesia dianggap masih keluarga. Maka ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui siapakah rahim kita dan siapakah anggota keluarga yang mungkin dianggap keluarga dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata dalam syariat dia bukan rahim kita. Dan sekali lagi, tadi kita sampaikan, kita perlu mendudukkan perkara, tetap ada pahala umum ketika kita berbuat baik, berziarah, berkunjung kepada keluarga kita yang meskipun mereka bukan rahim, tapi tentunya ini tidak mendapatkan pahala khusus, bagaimana pahala yang kita dapatkan apabila kita menyambung orang-orang ataupun kerabat yang statusnya rahim bagi kita. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Ifatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu mengetahui tentang definisi silaturahim. Definisi silaturahim. Sehingga dengan definisi silaturahim ini kita bisa mengukur diri kita sendiri apakah kita sudah betul-betul bersilaturahim ataukah mungkin belum bersilaturahim. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau katakan bahwasanya definisi dari silaturahim adalah al-ihsan ilal aqarib. Definisinya adalah berbuat baik kepada kerabat ala hasabi halil wasil wal mausul. Namun perbuatan baiknya ini menimbang keadaan al-wasil, orang yang menyambung hubungan silaturahim, wal mausul, dan juga orang yang disambung hubungan silaturahimnya. Nah, artinya apa? Artinya ada perbedaan keadaan untuk tiap orang. Jadi cara menyambung atau cara bersilaturahim tiap orang itu beda-beda. Sesuai dengan keadaan dari yang menyambung silaturahim atau yang disambung. Kalau yang menyambung silaturahim mungkin dia adalah orang yang nggak mampu, dia hanya bisa melakukan ya semampunya dia, sekedar apa yang dia miliki berupa bantuan ataupun mungkin hadiah, ya semampunya dia. Begitu pula melihat keadaan orang yang disambung tali silaturahimnya. Apabila orang yang disambung tali silaturahimnya adalah orang yang betul-betul membutuhkan, kerabat kita yang sangat-sangat betul-betul membutuhkan untuk kita bantu, maka tentunya cara kita menyambung silaturahim dengan kerabat kita tersebut berbeda dengan cara kita menyambung silaturahim dengan kerabat kita yang tidak membutuhkan. Maka tidak bisa disamaratakan cara kita untuk menyambung silaturahim. Fatarotan takunu bilmal. Kadang-kadang kita sambung silaturahim, kita berbuat baik kepada kerabat bilmal, boleh jadi dengan harta. Membantu melunasi utang ataupun yang lainnya. Watarotan bil khidmah. Dan kadang-kadang boleh kita lakukan dengan khidmah, dengan cara memberikan pertolongan atau pelayanan. Pelayanan maksudnya adalah bantuan. Ya, misalkan kerabat kita nikahan, kemudian kita bantu untuk jadi panitia nikahannya ataupun bentuk-bentuk semisal itu. Yang termasuk dalam khidmah. Wadarotan biziarah. Kadang-kadang cukup dengan mengunjunginya saja. Wassalam, dan kadang-kadang cukup dengan mengucapkan salam. Wa ghair dzalik, dan perbuatan-perbuatan baik selain tadi. Maka artinya cara untuk bersilaturahim ataupun definisi dari silaturahim intinya adalah al-ihsan ilal aqarib,
sesuai dengan berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan keadaan yang menyambung silaturahim dan yang disambung, dan bentuknya beda-beda, tidak bisa disamakan. Tergantung kondisi kita dan juga tergantung kondisi kerabat yang kita sambung silaturahimnya. Ya boleh jadi kita orang yang mungkin ya nggak punya apa-apa. Gimana nyambung silaturahimnya? Ya mungkin ya cukup datang ke rumahnya meskipun tanpa bawa apa-apa. Kalau bawa apa-apa mungkin bawa sekedarnya kita, maka itu insya Allah Ta'ala cukup karena sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, berbeda halnya dengan mungkin orang yang kaya. Ketika dia adalah dumal, orang yang kaya, tentunya cara dia menyambung silaturahimnya berbeda dengan cara menyambung tali silaturahim dengan orang yang tidak mampu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah definisi silaturahim. Intinya adalah il-isa. Kalau kita berbuat jelek, kalau kita berbuat jelek, maka ini bertolak belakang dengan silaturahim. Dan boleh jadi kalau perbuatan jeleknya ini berstatus parah, boleh jadi dikategorikan dalam qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Meskipun dia tidak katakan saya tidak lagi bagian dari keluarga, menyakiti rahimnya, menyakiti pamannya, menyakiti bibinya ataupun yang lainnya, sehingga mereka merasa tersakiti dan juga merasa tidak suka dengan saudara mereka tersebut ini, maka ini juga bisa dimasukkan dalam qati'ur rahim meskipun tidak ada kata ya saya bukan bagian dari keluarga ini. Yang dimaksud dengan memutus itu bukan artinya hanya dengan orang mengatakan ya saya putus hubungan dengan ini, tidak harus demikian. Boleh jadi hanya dengan perbuatan tanpa dengan ada kata-kata, maka ini pun bisa dikategorikan dalam memutus hubungan silaturahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya masih kita ambilkan dari kitab Silaturahim adalah tentang tingkatan rahim. Tingkatan rahim. Ada rahim yang kita wajib untuk menyambung silaturahim dengannya. Ada juga rahim yang ini hukumnya mustahab. Hukumnya disunahkan untuk menyambung tali silaturahim dengannya. Jadi menyambung tali silaturahim itu ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang tidak wajib. Sekarang kita bicarakan dulu berkaitan tentang pendapat para ulama tentang siapakah rahim yang wajib untuk kita sambung. Siapakah kerabat kita yang statusnya rahim yang wajib kita sambung talinya. Sambung tali silaturahimnya. Maka teringkas menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya rahim yang kita wajib untuk menyambung tali silaturahim dengannya adalah ar-rahim al-mahram. Rahim yang hubungannya mahram dengan kita. Rahim yang mahram. Ini yang wajib kita sambung. Contohnya misalkan ya ibu kita, kemudian adik atau kakak perempuan dari ibu kita, nenek kita, kemudian adik ataupun kakak perempuan dari bapak kita, ibu dari bapak kita, dan seterusnya, maka itu adalah rahim al-mahram, dan ini adalah wajib untuk kita sambung silaturahimnya. Dan pendapat yang pertama ini adalah merupakan pendapat yang terkenal di kalangan ulama madhab Hanafi. Maka ulama madhab Hanafi
pendapat yang terkenal dari mereka adalah yang mengatakan bahwa baik, bisa kita lanjutkan kembali. Ini terputus di saya. Oke, semoga Ustaz. Baik, masih nyambung ya, terdengar ya di sana ya. Alhamdulillah Baik. masih. Ya. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya rahim yang wajib untuk kita sambung adalah rahim min dzawil miras. Rahim yang dia punya hak untuk mendapatkan warisan seandainya kita mati. Jadi rahim yang ini seandainya kita mati, dia dapat warisan. Maka ini yang harus kita sambung kekerabatannya. Adapun rahim yang jikalau kita mati, rahim kita atau kerabat kita tersebut tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena jauhnya hubungan kekerabatan dianggap jauh dalam Islam ini sehingga dia tidak dapat berhak dapat warisan, maka ini tidak dikategorikan dalam rahim yang dimaksudkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disambung secara wajib menurut pendapat yang kedua ini. Dan pendapat ini ternyata adalah pendapat yang dipegang oleh salah satu ulama besar madhab Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi, dan juga merupakan pendapat salah satu ulama besar madhab Maliki yaitu Al-Qadhi Iyad. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya rahim yang wajib kita sambung hubungannya adalah kerabat secara umum. Adalah kerabat yang punya hubungan nasab secara umum. Tidak peduli apakah dia mahram ataukah bukan mahram, tidak peduli nantinya jikalau kita mati, dia berhak dapat warisan dari kita ataukah tidak. Maka ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang wajib untuk kita sambung adalah rahim mahram saja. Pendapat yang kedua yang mengatakan adalah tidak. Yang wajib untuk kita sambung adalah rahim yang seandainya kita mati dia berhak dapat warisan dari kita. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan kerabat secara umum itulah yang dimaksud dengan rahim di sini dan mereka wajib untuk kita sambung tali silaturahimnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya dari 3 pendapat yang kita sampaikan tadi, manakah pendapat yang paling tepat berkaitan tentang rahim yang manakah yang wajib untuk kita sambung talinya? Maka penulis di sini mengatakan ba'dan nadhar fi adillati kulli qaulin wa mastadallu bih. Maka setelah kita teliti dan setelah kita pandang dalil-dalil setiap pendapat tentang masalah rahim tadi, maka pendapat yang menurut saya rajih, wallahu a'lam, adalah pendapat yang pertama. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya rahim yang wajib untuk kita sambung adalah rahim al-mahram. Maksud rahim al-mahram adalah kerabat kita yang ada hubungan darah, hubungan nasab, sekaligus dia mahram bagi kita. Adapun untuk ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ataupun pendapat yang ketiga, maka ini adalah pendapat-pendapat yang kurang kuat. Meskipun kita katakan tetap ada perintah untuk menyambung silaturahim dengan mereka, namun perintahnya adalah perintah mustahab. Perintahnya anjuran.
Jadi kalau misal kita menyambung silaturahim, misalnya dengan sepupu kita, maka sepupu ini adalah rahim, tapi rahim non mahram. Rahim non mahram, apakah wajib kita sambung hubungannya dengan sepupu kita ini? Maka jawabannya adalah hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Meskipun kita katakan tentunya tetap terlarang untuk memutus silaturahim. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kita katakan menyambung silaturahim dengannya itu sunnah, tapi bukan artinya ketika kita memutus silaturahim ini diperbolehkan. Tidak, tetap terlarang. Nah, dengan hal ini, dengan kita mengetahui hal ini, kita akan bisa lebih bijak bersikap dan juga lebih bisa mendudukkan orang di posisinya dengan benar. Mana rahim yang harusnya kita lebih utamakan untuk kita sambung karena hukumnya wajib, dan mana rahim yang ini lebih kita pending, ya, bukan artinya pending dalam artian kita akhirkan, tidak kita dahulukan karena hukumnya mustahab, tidak diwajibkan untuk menyambung tali silaturahim dengan kerabat kita tersebut. Jangan sampai kebalik. Ini rahim yang harusnya kita sambung, malah tidak kita sambung. Ini rahim yang dianjurkan untuk kita sambung, malah kita sambung terus. Maka ini tentunya tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, ifatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pembahasan tentang siapakah rahim yang harus kita sambung tali silaturahimnya. Kemudian ada pembahasan pula berkaitan tentang tolak ukur. Tolak ukur yang wajib supaya orang ini dinilai telah menunaikan silaturahim. Artinya apa? Artinya itu semua nanti dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada adat istiadat setempat asalkan tidak menyelisihi aturan syariat. Maka misalkan adat istiadat setempat menganggap bahwasanya ternilai menyambung silaturahim apabila mengunjungi rahimnya plus membawa oleh-oleh misalkan. Kalau enggak membawa oleh-oleh teranggap tidak wangun misalkan. Maka tentunya kita harus menyesuaikan diri dengan urf tersebut asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Misalkan baru terlai berkunjung apabila berkunjungnya ini misalkan kurang lebih ya lamanya sekitar 1 jaman misalkan. Maka ya sudah, itulah yang jadi tolak ukur kita supaya kita dianggap telah menunaikan silaturahim terhadap rahim mahram kita yang tadi kita katakan merekalah yang wajib untuk kita sambung, yaitu rahim utama yang wajib untuk kita sambung tali silaturahimnya. Maka dengan ini kita bisa ambil faedah bahwasanya syariat Islam ini juga mempertimbangkan masalah adat istiadat masyarakat setempat, bukan hanya melulu adat istiadat masyarakat Arab. Karena sebagian kita merasa yang namanya syariat Islam ini melulu budaya Arab ataupun adat istiadat Arab. Kita katakan tidak. Bahkan Islam sangat amat memperhatikan tentang adat masyarakat setempat, meskipun dia bukan Arab, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Ifatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan tentang
kerabat kita yang statusnya rahim, namun yang hukumnya sunnah untuk kita sambung tali silaturahim dengan mereka, maka tadi kita sampaikan bahwasanya untuk golongan ini adalah secara umum rahim yang bukan mahram. Nah, rahim yang bukan mahram, maka itu adalah golongan yang kita dianjurkan, namun tidak wajib untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka. Maka tolak ukur rahim yang wajib untuk kita sambung tadi kita sampaikan yaitu rahim al-mahram, sedangkan yang tidak wajib adalah rahim yang non-mahram. Kita dengan sepupu kita, kemudian dengan anak sepupu kita ataupun yang lainnya, maka ini tidak wajib untuk kita sambung tali silaturahim dengan mereka. Namun tentunya tetap kita lebih utamakan untuk berbuat baik dan bersilaturahim dengan mereka, karena ini pun masih masuk dalam keutamaan bersilaturahim. Dan jangan sampai dengan beralasan, mereka kan rahim ataupun kerabat yang tadi dikatakan nggak wajib, sunnah saja. Ya sudahlah, saya tidak silaturahim dengan mereka. Maka ini tentunya sikap yang tidak tepat. Karena para ulama pun mengatakan bahwasanya karena masalah penentuan rahim yang wajib untuk kita sambung dan rahim yang tidak wajib untuk kita sambung, ini ada perbedaan pendapat ulama. Maka hendaklah kita hati-hati dalam masalah ini dan hendaklah kita jauhi perbedaan pendapat ulama dengan kita di antara caranya adalah dengan tadi bersilaturahim kepada semua kerabat yang statusnya masih ada hubungan nasab dengan kita. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan berkaitan tentang masalah praktek silaturahim. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya ternyata rahim kita itu ada yang orang fasik, atau mungkin ada pula rahim kita yang adalah orang non-muslim, orang yang kafir. Apakah tetap disyariatkan dalam Islam ini untuk bersilaturahim dengan mereka? Padahal mereka statusnya adalah orang fasik, padahal mereka adalah statusnya orang kafir. Maka untuk jawaban pertanyaan ini perlu dirinci. Pertama yang perlu kita ingat adalah apa definisi fasik dalam syariat. Maka seseorang dinilai fasik dalam syariat adalah apabila seseorang melakukan dosa besar meskipun sekali dan belum bertobat. Maka apabila ada orang yang melakukan dosa besar, meskipun sekali, tapi belum bertobat, maka itu adalah orang yang fasik. Contohnya ada orang yang kemudian nyicipi khamar, meskipun sekali tapi nggak bertobat, maka tetap dia dikatakan orang yang fasik. Meskipun ya hanya nyicipi, tapi karena tidak bertobat, maka kita katakan dia adalah orang yang fasik. Kemudian golongan fasik yang kedua adalah orang yang terus-terusan melakukan dosa kecil dan meremehkannya. Orang yang terus-terusan melakukan dosa kecil dan meremehkannya. Maka meskipun ya nggak melakukan dosa besar, ya dosanya dosa kecil dalam artian dosa-dosa yang ini tidak ada hukuman khusus dari Allah dan Rasulnya. Misalkan ya nendang temannya misalkan. Nah, tapi terus-terusan dan meremehkannya biasa. Kan teman sendiri misalkan seperti itu, padahal temannya kesakitan. Maka ini pun tergolong ke dalam golongan orang fasik. Nah, bagaimanakah jika di antara rahim kita ada yang orang fasik? Maka dilihat. Apabila dia adalah orang fasik yang menampakkan kefasikannya terang-terangan, maka kita disarankan untuk menjauhinya. Bahasa kasarnya ya memutus hubungan silaturahim dengannya. Kecuali kalau mungkin ada manfaat apabila kita masih menyambung tali silaturahim dengannya.
misalkan supaya kita bisa berdakwah kepada dia, nah, maka tetap kita bisa menyambung silaturahim dengan rahim kita tersebut. Tapi kalau hukum asalnya adalah, nah, kita tidak boleh menyambung silaturahim dengannya, kecuali kalau ada manfaat yang manfaat yang terbukti mendatangkan manfaat. Berbeda halnya apabila rahim kita tersebut dia orang fasik tapi menyembunyikan kefasikannya. Kita tahu dia melakukan dosa besar tapi dia tidak terang-terangan. Dia sembunyi-sembunyi karena dia malu. Maka untuk orang yang seperti ini, rahim kita yang seperti ini, tetap kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim dengannya, sekaligus kita berikan nasihat supaya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apabila rahim kita adalah orang kafir. Kalau rahim kita adalah orang kafir, tapi dia kafirnya adalah kafir harbi, kafir yang betul-betul menentang Islam dan tidak suka terhadap Islam dan kaum muslimin, ini kita harus memutus hubungan silaturahim dengannya. Pada asalnya demikian. Berbeda halnya apabila rahim kita tersebut orang kafir, non-muslim, tapi dia tidak benci Islam. Masih bisa diajak untuk berdiskusi. Ya, intinya enggak menjelek-jelekkan. Maka tentunya rahim kita yang seperti ini meskipun dia non-muslim ataupun kafir tetap diperintahkan oleh syariat untuk menyambung silaturahim dengannya. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabiah didatangi ibunya ini musyrik, non-muslim. Kemudian sahabiah ini izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibuku datang. Dan ibuku ini adalah orang musyrik, non-muslim. Bolehkah aku menemuinya dalam rangka untuk bersilaturahim dengannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siliha, silakan Anda wahai sahabatku bersilaturahim terhadap ibumu. Ya, karena ibunya tersebut adalah orang yang belum mau masuk Islam tapi tidak pula benci pada Islam. Masih bisa diharapkan untuk berubah dan masuk Islam. Bagi kata liman rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mungkin secara singkat, mungkin kita kembalikan ke pembawa acara, silakan. Baik, alhamdulillah sudah disampaikan limpahan ilmu yang diberikan oleh Ustadz Rizky Dasa. Jadi sudah dipaparkan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Saya cek dulu chat. Oke, di chat tidak ada pertanyaan yang masuk, atau mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan secara lisan. Oke, masuk satu. Kita tampung pertanyaan pertama. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Kapan kita dianggap sudah menyambung silaturahim? Apakah jika rahim kita menganggap kalau kita sudah menyambung silaturahim? Ini mungkin maksudnya bisa dikatakan sudah silaturahim itu ukurannya seperti apa gitu mungkin Ustadz? Apakah menurut orang tersebut atau menurut orang yang disilaturahimin? Baik. Kadar untuk seseorang ini ternilai sudah melaksanakan silaturahim, itu dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat setempat. Kembalikan pada adat istiadat masyarakat setempat. Jadi bukan hanya dari penilaian pribadi orang yang bersilaturahim ataupun yang disambung silaturahimnya, tapi secara umum adat masyarakat setempat. Maka tidak peduli apakah kita ataupun orang yang kita silaturahimi
menganggap itu belum dinilai silaturahim, tapi kalau adat setempat sudah menganggap itu termasuk silaturahim, sudah cukup, maka insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Jadi kalau misalkan gini, sebenarnya itu menurut adat istiadat masyarakat itu belum dinilai silaturahim. Tapi oleh orang yang kita sambung silaturahimnya, itu dia bilang, wis rapopo, nggak apa-apa. Insya Allah ini ya wis wangun. Sudah layaklah untuk dianggap silaturahim, artinya dia mengikhlaskan haknya, maka ini tentunya perkara lain. Ya boleh saja. Jadi tolak ukurnya adalah adat istiadat masyarakat setempat, dan ini memang butuh pengamatan ya, butuh pengamatan juga. Kita tanya kepada bapak ibu kita, kemudian tetua-tetua masyarakat setempat, ini wangunnya bagaimana sih kalau di daerah sini dianggap silaturahim kepada kerabat dan seterusnya. Tentunya demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan pertama sudah dijawab secara jelas oleh Ustaz. Mungkin ada pertanyaan kedua dan ketiga, silakan di chatkan secara private juga boleh. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, mungkin sedikit saya tegaskan dan saya tambahkan saja bahwasanya definisi silaturahim atau silaturahmi dalam bahasa Arab itu berbeda dengan definisi silaturahmi atau silaturahim dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga hati-hati dalam memaknai silaturahim. Mana silaturahim secara bahasa Indonesia dan mana silaturahim secara syariat. Kita datang ke rumah teman, dalam bahasa Indonesia kita bilang saya mau silaturahim ke tempatmu. Padahal secara syariat ini bukan silaturahim. Artinya apa? Artinya meskipun kita berkunjung ke teman tersebut, kita tidak akan mendapatkan pahala khusus silaturahim. Ya mungkin dapat pahala, yaitu pahala umum berbuat baik kepada teman kita, tapi tidak dapat pahala silaturahim yang tadi kita katakan memperluas rezeki dan juga memperpanjang umur. Itu hanya berlaku apabila kita bersilaturahim kepada rahim kita, dalam artian kerabat kita yang masih punya hubungan darah, hubungan nasab dengan kita, baik itu mahram kita ataupun bukan mahram kita. Baik, demikian mungkin yang perlu saya tambahkan. Ustadz, mohon maaf ini di akhir-akhir ada susulan pertanyaan cukup banyak, Ustadz. Oh ya, baik, silakan. Pertama dari Eriko. Mas Eriko, silakan disampaikan aja langsung, Mas. Ya Ustadz, terima kasih atas paparannya. Mau izin bertanya. Kalau baik, silakan. Ustadz mengenai tiga pendapat tentang wajibnya rahim yang wajib kita sambung silaturahimnya. Nah, kalau misalkan yang jadinya hukum yang mustahab tadi itu, apakah tetap dapat pahala khusus yang disebut Ustadz berdasarkan syariat tersebut? Baik. Yang mustahab itu apakah tetap masuk pahala khususnya atau tidak? Terima kasih. Oh iya, baik. Baik, baik rahim yang wajib untuk kita sambung ataupun rahim yang tidak wajib untuk kita sambung, insya Allah tetap mendapatkan pahala silaturahim. Tapi tentunya dengan kadar yang berbeda. Untuk yang rahim wajib kita sambung, yaitu rahim mahram, mendapatkan pahala jauh lebih besar daripada mungkin rahim yang non mahram yang kita sambung. Demikian, wallahu a'lam. Telah terjawab pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dinda Tursdayana. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, saya mau tanya. Jadi itu klarifikasi dulu. Berarti kalau misalnya kayak diancam tidak masuk surga gitu, jadi harus masuk neraka dulu.
ketika kita memutus silaturahim. Nah, berarti kalau misalnya kayak ke teman itu kan kita nggak senasab gitu kan, berarti tidak dikenai hukum tersebut ya Ustadz? Ya, tidak dikategorikan dalam dosa besar memutus silaturahim, betul. Oh, baik Ustadz. Selanjutnya, misal kita pernah punya masalah dengan seorang. Nah, kita tuh kalau ketemu orang tersebut, hawanya pengen julid. Jadi kayak, nggak nenangin hati seperti itu. Jadi yang terbaik, apakah kayak kita lebih memutuskan untuk memutus silaturahim, karena kalau ketemu hawanya pengen julid terus, itu bagaimana menurut Ustadz? Ini silaturahim dalam artian bahasa Indonesia atau syariat? Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, baik. Kalau kita hubungkan sama silaturahim menurut syariat, kalau menurut syariat, Nabi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang menyambung silaturahim ketika dia diputus hubungannya oleh kerabatnya. Jadi kalau kita ada kerabat yang memutus hubungan silaturahim dengan kita, kemudian kita nyambung, maka itulah orang yang dikatakan menyambung silaturahim. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis itu, maka tentunya sikap yang lebih baik untuk kita lakukan adalah kita berusaha untuk membaik-baiki orang tersebut. Nah, apabila mungkin masalah yang kita terjadi antara dia dengan kita, itu mungkin masalah yang sebenarnya bukan masalah besar, cuman mungkin karena terbawa perasaan, kemudian itu jadi masalah besar. Nah, mungkin karena salah paham ataupun mungkin ada orang yang mungkin mohon maaf kita lihat wajahnya saja itu sudah nggak enak, kita nggak suka. Tapi mungkin lebih baik jika kita bangun komunikasi yang baik dengan orang tersebut sehingga hubungan kita menjadi lebih baik dengan teman kita ataupun mungkin sahabat kita tersebut. Wallahu a'lam. Lagi nggak Ustaz? Masih ada Mbak Dinda? Ya, silakan. Saya tuh pernah mendengar katanya kalau kita mencintai seseorang karena Allah itu lebih baik dikatakan. Apakah itu berlaku antar orang kayak yang lawan jenis seperti itu ya? Seperti itu. Tentunya untuk mencintai karena Allah artinya adalah dasar kecintaan yang dia bangun dengan orang lain tersebut atas dasar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum, baik sesama laki-laki, sesama perempuan ataupun mungkin antar laki-laki dan perempuan. Tapi tentunya untuk antar laki-laki dan perempuan untuk mengatakan cinta, baik cinta secara umum ataupun cinta secara khusus, cinta karena Allah, aku cinta kepadamu karena Allah, itu tentunya harus ada pelegalan, yaitu nikah. Nah, kalau nggak ada hubungan apa-apa kemudian kita katakan uhibbuki fillah, ini bermasalah. Ataupun akhwat bilang kepada ikhwan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah, ini juga bermasalah. Karena belum ada hubungan legal, yaitu dengan adanya pernikahan. Tapi kalau misalkan sesama akhwat kita katakan uhibbuki fillah, sama ikhwan uhibbuka fillah, maka nggak masalah. Wallahu a'lam. Sudah cukup banyak ya Mbak Dinda pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, ini ada chat yang masuk ke saya, Ustaz. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Ustaz. Ketika ada seseorang yang dia itu di masa lampau pernah mengakibatkan trauma psikis, entah itu secara kekerasan atau verbal atau dan lain sebagainya, yang lukanya itu membekas secara psikis. Nah, itu apakah di masa sekarang ataupun mendatang itu masih dihukumi punya kewajiban silaturahim atau gimana, Ustadz? Maten. Saya agak nggak paham terhadap pertanyaannya. Mungkin bisa diulang. Oke, maksudnya ketika misal saya punya misal Pak D, sebut saja Pak D, misal dulu Pak D saya pernah menyakiti saya, entah itu fisik atau perkataan yang membekas di hati saya. Nah, itu di masa sekarang ataupun masa depan masih dihukumi berkewajiban silaturahim atau boten, Ustaz? Iya, baik. Dilihat, kita perlu lihat rahim kita tersebut
tentunya berbuat zalim. Apakah kemudian kita perlu lihat kedzalimannya ini termasuk dalam perbuatan kefasikan atau bukan? Ataukah mungkin hanya kedzaliman antar personal? Ternyata Pak adik kita cuma kayak gitu sama kita misalkan, sama yang lain enggak. Jadi itu kedzaliman personal. Baik, sebentar ada tamu, saya putus dulu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ada tamu tadi. Kalau itu adalah dosanya adalah dosa dalam artian kezalimannya personal dan itu membekas pada hati kita dan yang menyakiti kita merupakan rahim yang sebenarnya wajib untuk kita sambung, maka tadi sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya orang menyambung tali silaturahim itu adalah yang dia mendak kerabatnya yang memutus silaturahim dengannya. Jadi kitalah yang mendahului supaya mendapatkan pahala yang besar berupa dipanjangkan umurnya dan juga diluaskan rizkinya. Maka hendaknya kita melatih diri. Ya. Meskipun manusiawi, kalau kita punya sakit hati karena disakiti fisik ataupun dengan perkataan, itu wajar saja. Tapi untuk mendapatkan keutamaan ini memang butuh pengorbanan. Kita harus berpikir dingin dan juga berusaha untuk memaafkan, berlatih untuk memaafkan rahim kita tersebut yang harus kita sambung rahimnya. Kemudian kita berusaha untuk menyambung kembali hubungan silaturahim dengan keluarga ataupun kerabat kita tersebut. Memang ini butuh latihan yang luar biasa dan kesabaran yang luar biasa serta tadi ya mungkin sedikit makan hati ya nggak masalah. Wallahu a'lam. Iya, baik Ustadz dan juga teman-teman sekalian, pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak dan sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Ustadz Rizky Dasa. Kita sampai di masa penghujung acara Kismis. Untuk kesimpulan dari acara Kismis sore hari ini adalah ya tentang menjaga silaturahim, di mana ketika silaturahim itu diputuskan, maka yang terjadi adalah orang tersebut mendapat laknat dari Allah, kemudian juga bisa menjadi pembatal keislaman, walaupun dengan catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Kemudian apabila silaturahim tersebut dijaga, manfaat yang bisa didapat adalah rizki yang lapang, barokah, kemudian dan juga umur yang panjang serta barokah. Nah, di antara kedua hal tersebut, entah itu putus hubungan ataupun menyambung hubungan, itu ada jalan tengah yang harus kita munculkan dengan sedikit pengorbanan, yaitu memulai terlebih dahulu dalam hal menyambung silaturahim. Demikian Kismis pada sore hari ini. Akhir kata Boleh dari saya sela sebentar? Oh, monggo Ustaz. Baik, mungkin ada sedikit yang perlu saya koreksi sebentar tentang kesimpulan yang tadi antum sampaikan berkaitan tentang masalah memutus silaturahim ini bisa jadi pembatal keislaman. Tadi mungkin agak kurang bisa dipahami. Untuk memutuskan hubungan tali silaturahim maka ini statusnya dosa besar tapi tidak membatalkan keislaman. Tidak membatalkan keislaman. Meskipun dalam hadis dohir Islam. Mungkin itu saja sedikit koreksi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Nggih, sami-sami.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.